Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @Forex Indo Trade House hadir pada sore ini ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 15.49, tepatnya pada tanggal hari Jumat 11 Juli 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like beserta komentar di kolom komentar ataupun di share ke teman-teman. Baik, dan kita bisa lihat sekarang jam menunjukkan pukul 15:50, yaitu pada pukul 3:50, tepatnya hari Jumat 11 Juli 2025. Dan di sini saya memakai cover trading day new high almost no news ya. Jadi tanpa berita ya, no news ya. Mereka tradingnya itu tidak ada berita yang signifikan dalam arti. Dan seperti biasa kita akan memulainya dengan halaman yang pertama, tepatnya ada sebelah kiri, di mana dengan kode XAU USD, yaitu harga emas ya, di mana hari ini tercapai di harga tertingginya pada angka 3343.88, dan itu terjadi pada pukul 13:25 ya. Sedangkan low-nya pada angka 3323.68, yaitu tepatnya pada pukul 07.00 WIB. Dan sebagai perbandingan, dan saya selalu memakai dengan patokan acuan dengan harga silver, yaitu dengan kode XAG USD, yaitu terletak di baris yang keempat ya, di mana hari ini mencapai ATH-nya yaitu pada 37.50, sedangkan low-nya pada angka 36.90, dan sekarang pada angka 37.48, dan harga emas mencapai pada sekarang ini di kisaran pada angka 3336.7 ya. Dan langsung saja kita bisa melihat di mana bagaimana ataupun dengan purchasing saya, kita bisa lihat sekarang, yaitu tepatnya di halaman sebelah kanan, di mana ini adalah posisi saya yang terakhir, yaitu pada hari Rabu ya, di mana saya locking semua pada pukul 21.09, dan ini masih saya simpan, dia punya ini purchasing saya, dan kalian bisa cek semua pada hari Kamis ataupun hari Rabu ya, itu ada semua. Dan ini perkiraan saya, yaitu pada range yang kemarin yang kisaran normal pada angka 3338 sampai dengan 3345 itu tidak tercapai ya. Sedangkan low-nya pada angka 3310 sampai dengan 13 itu terjadi karena low-nya kemarin itu 3310 poin sedikit aja. Dan saya pun mengindikasi dengan kuat ya, itu pada pukul 19.00 ataupun pukul 7 ya. Apabila angkanya harga emas di kisaran 3325, itu hampir bisa dipastikan itu naik ya, dan itu sudah jelas, dan tetapi itu tidak terjadi, dan harga emas di kisaran pada angka 3320 sampai dengan 3325. Lalu kita bisa lihat halaman atau capture yang selanjutnya ya, di mana ini adalah range yang besar pada angka 3353 sampai 3358 itu tidak terjadi, sedangkan low-nya pada kisaran pada angka 3305 sampai dengan 3310 itu terjadi karena low-nya kemarin jelas kita ketahui 3310 poin sedikit aja. Dan ini juga saya juga mengindikasikan pada pukul 7 ya, apabila harga emas pada kisaran 3335 sudah bisa dipastikan harganya naik, tapi nyatanya tidak. Rupanya dia hanya bermain di angka 3320 sampai dengan angka 3325. Oke, dan kita bisa lihat lagi
pada capture yang selanjutnya. Ini adalah pergerakan harga emas yang kemarin ya, di mana ini pukul 7 ya, dan ini pukul 00.15, di mana ada testimoni juga dari Fed, yaitu dengan Governor Waller ya, dan itu jelas itu naik ya, tapi sebelumnya dibawa turun dulu ya. Dan kita bisa lihat begitu dia buka angka di sini jobless ya, lalu condong turun. Setelah itu testimoni dari governor langsung naik itu sampai sekarang, dan kisaran harganya sudah di atas garis ini ya. Oke, kita bisa lihat lagi selanjutnya, dan ini adalah perkiraan ataupun analis dari mereka, yaitu harga emas itu steady ya, itu tidak ada pergerakan dan agak menguat sedikit ya. Itu sebagai counter dari US dollar yang agak melemah sedikit ya. Itu karena dengan tensi perdagangan, tensi trade ya. Kita bisa lihat lagi isinya sebagai berikut ini, yaitu ada pemberitahuan atau announcement dari Presiden Trump, yaitu masalah tarif tembaga kepada Brasil ya. Lalu adalah weekly jobless claim ya, yang tidak terduga itu jatuh pada dibandingkan dengan minggu kemarin, dan palladium itu naik 3%. Dan kita bisa lihat ini isinya, yaitu harga emas agak ada perubahan sedikit pada hari Kamis ya kemarin. Dan ini indikasinya dengan geopolitik ya, yang sangat riskan membuat para traders itu segera itu mencari safe haven, yaitu alat pelindung yaitu alat pelindung emas ya. Dan juga indikasinya juga US dollar index juga ada kenaikan sebesar 0,2%. Dan geopolitik ini jelas itu membuat orang bingung ya. Dan ini ada juga yang mengatakan dari RJO Future itu kemungkinan angkanya bisa menguat sampai ke angka 3400 ya. Dan ini untuk tarif di Amerika, importir dari tembaga itu dikenakan pajak sebesar 50% ya. Dan kita juga belum tahu kejelasan apa arti dari 50% ini. Jadi membuat para traders itu agak kurang yakin ya dengan apa yang dimaksud ya. Dan kalian bisa menafsir apa itu isinya ya. Dan juga ada juga Bank Sentral yang rapat pada akhir bulan Juni ya, bulan 6 bulan Juni ya, di mana indikasinya masih tidak cenderung dengan suku bunga yang tetap ya, tidak ada perubahan ya untuk bulan ini. Lalu juga jobless claim-nya juga tidak terduga itu jatuh, itu berkurang maksudnya ya dibandingkan dengan minggu kemarin. Dan ini juga dilihat juga harga perak ataupun silver diindikasikan sudah memecahkan angka 35 dengan next target atau target berikutnya yaitu angka 40. Dan ini adalah purchasing saya tadi pagi, di mana yang sell punya saya cut loss ya pada angka 3328 ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Dan kalian nanti bisa mereview kembali ya, melihat kembali. Dan ini ulasan hari ini ya, di mana harga emas itu naik ya dibandingkan dengan hari Kamis kemarin. Itu indikasinya Presiden Trump itu terakhir itu masalah tarif ya, yaitu membebankan dengan US dollar ya, juga ada menguat dikit ya.
Jadi semua traders berbondong-bondong itu mencari alat pelindung ya, yaitu jelas kita ketahui yaitu harga emas ya. Dan ini ulasan dari isi ceritanya, yaitu Trump itu memberitahukan ataupun mengumumkan ya itu tarif 35% kepada Kanada, dan jobless claim itu menurun dibandingkan itu terendah sejak 7 minggu ya, 7 mingguan, dan US dollar indeks ya itu naik, itu paling bagus untuk mendekati 5 bulan yang terakhir ini. Kita bisa lihat ini isinya yaitu harga emas ya, itu pada hari Jumat ini setelah Presiden Trump mengumumkan untuk Kanada, jadi membuat kekacauan semua, jadi semua mencari alat pelindung ataupun berbondong-bondong membeli emas ya. Dan dibandingkan harga kemarin hari Kamis ya, yaitu tarif sebesar 35% kepada import dari Kanada ya, dan rencananya akan selanjutnya itu ada tambahan kepada partner ataupun barang-barang yang lain sebesar 15-20% ya. Dan semua persentasenya kita juga belum tahu jelas apa yang dimaksud ya, perhitungannya dari mana, dan hanya diindikasikan persentasenya aja. Dan ini juga melihat ini ada juga tarif dibebankan pada tembaga itu dari Brasil juga kena 50% ya. Yang dimaksud dengan tembaga juga termasuk Korea dan Jepang ya. Dan akan efektif pada 1 Agustus ya. Jadi akibat dari perang tarif ini semua traders mencari pelindung, cari yang aman dalam arti membeli emas, dan bisa kalian artikan ini semua dia punya analisa ya. Itu analisanya ini tergantung pola kita bagaimana cara memandangnya. Kalau saya memandangnya itu mau tidak mau itu harga emas akan terikut naik diakibatkan tembaga juga naik. Dan ini sisa purchasing saya yang terakhir ya pada angka 3339 ya. Dan ini saya akan simpan. Jadi ini saya akan tulis per hari ini yaitu pada tanggal 10 Juli ya. 10 Juli tepatnya pada pukul 16.02 ya. Saya masih ada posisi buy lebih banyak 0,35 ya. Ya. Jadi saya ada sell 0,15, lalu ada beli 0,5 sisanya yang tadi bisa dilihat ya. Lalu ini indikasi ekonomik ya. Jelas hari ini tidak ada, yaitu ada hanya federal budget yang akan diumumkan Sabtu dini hari pukul 1 ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 jam lagi ya, atau 8 jam lagi. Dan ini jelas federal budget bisa dibilang ini hampir tidak ada pengaruhnya, dan selanjutnya ini adalah signal indikasinya naik semua ya. Kita bisa lihat dari pukul 6 pagi, 8, 10, 12, dan terakhir 13.50. Ya indikasinya naik semua, hampir bisa dipastikan itu menyondong ataupun mengarahkan naik ya. Lalu ini adalah angka-angkanya, dan kita bisa lihat sama-sama di mana mereka melihat ini resistennya pada angka 3355, 3365, dan yang terakhir 3380
sedangkan untuk supportnya di angka 3320, 3310, lalu 3295, dan ini kita bisa lihat ini saya buka pada jam 13.50 ya WIB, dan ini sama dengan yang terakhir ya 13.50. Dan lalu bagaimana dengan perkiraan saya? Dan ini saya akan mencoba menetralisirkan ya, dimana ini seperti biasa kita akan capture dulu, ambil gambar ataupun foto ini sebanyak 2 kali ya. Oke. Dan coba kita akan melihat mengulasnya, dan sekarang jam menunjukkan pukul 4:05 ya, atau 16 pukul 16:05, tepatnya hari Jumat 11 Juli 2025, lokasi di Jakarta ya. Itu hampir semuanya berawan ya di sini ya. Dan kita akan mulai untuk mengupasnya, di mana seperti biasa saya akan memulai dengan range yang besar dulu, di mana saya menghitung angkanya yang besar 3358 sampai dengan 3365 untuk range yang besar ya pada harga tertingginya, sedangkan untuk low-nya pada angka 3320 sampai dengan 25. Dan sebagai kuncinya saya juga dapat hitung ya, ini hari saya mendapat hitungannya, yaitu pada angka indikasinya pada angka 3345 ya pada pukul 19 ya. Itu jelas indikasinya akan naik ya pada angka 3345. Jadi berhati-hati kalau untuk sell apabila jam 7 nanti angkanya sudah ada di kisaran 3345, dan itu jelas kemungkinannya ini weekend dan harganya pasti akan tidak akan kembali secepat itu ya. Jelas volume transaksinya makin mengecil, jelas ini weekend. Dan ini perkiraan saya yang range yang kecil ataupun yang normal itu pada angka 3348 sampai dengan 53 ya, 3353, sedangkan low-nya pada angka 3325 sampai dengan 3330 ya. Dan ini saya juga melihat apabila pada pukul 19 itu harganya di kisaran kuncinya di 3345, jelas itu akan naik ya pada hari ini. Jadi jelas berhati-hati, ini Jumat. Jadi berhati-hati, jelas ini volumenya makin larut malam itu makin mengecil volumenya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan. Dan channel ini akan kembali pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2025, pada jam seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.